warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fianita Trikusma Wulandari dengan NPM 23013010192. Perkenalkan, saya Safa Rizkika Hamidah dengan NPM 23013010159. Perkenalkan, nama saya Maya Nabila dengan NPM 230130100236. Perkenalkan, saya Anwar Putri Fauzia dengan NPM 23013010091. Baik, saya akan menjelaskan mengenai formulir perusahaan. Nah, ciri-ciri khusus bentuk perusahaan yang mempengaruhi akuntansi itu meliputi pengaruh hukum perusahaan, penggunaan sistem bagi hasil, dan berkembangnya berbagai kepentingan kepemilikan. Nah, yang pertama, pengaruh hukum perusahaan. Jadi, siapapun yang ingin mendirikan suatu korporasi pada umumnya harus menyerahkan anggaran dasar kepada lembaga pemerintah yang sesuai di negara tempat pendiriannya yang diinginkan. Jadi, setelah memenuhi persyaratan instansi, pemerintah menerbitkan piagam korporasi sehingga mengakui perseroan sebagai badan hukum. Nah, setiap saham ini mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama ada membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Lalu untuk membagi secara proporsional dalam kepengurusan, hak untuk memilih direksi. Yang ketiga untuk berbagi secara proporsional dalam kepengurusan, hak untuk memilih direksi. Dan yang keempat untuk berbagi secara proporsional dalam penerbitan saham baru di kelas yang sama disebut preemptif kanan. Ini adalah komponen ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari kekayaan perusahaan yang tersisa setelah semua utang atau kewajiban ini dibayarkan. Ini merupakan hak pemilih atas aset. Nah, ekuitas seringkali disubklasifikasikan pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori yang pertama berbagi modal, bagikan premi, laba ditahan, akumulasi penghasilan komprehensif lain, saham treasury, kepentingan non pengendali. Penerbitan saham. Nah, dalam menerbitkan saham, perusahaan itu harus mendapat persetujuan dari lembaga pemerintah. Nah, masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham dalam topik itu biasanya yang pertama akuntansi nilai nominal saham atau nilai par ya. Jadi nilai par suatu saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajarnya. Penerbitan saham dengan nilai par, perusahaan membuat pembukuan untuk setiap kelas saham sebagai berikut. Yang pertama ada saham preferensi atau saham biasa, yaitu perusahaan mengkredit akun saat pertama kali menerbitkan saham dan hanya mengubahnya jika menerbitkan saham tambahan atau mempensiunkannya. Yang kedua ada bagikan premium atau saham premium ya. Akun share premium mencatat kelebihan dari nilai par yang dibayarkan pemegang saham untuk saham yang diterbitkan. Akuntansi untuk saham tanpa nilai par. Jadi banyak negara mengizinkan penerbitan saham tanpa nilai par untuk menghindari kewajiban kontingensi dan kebingungan antara nilai par dan nilai wajar. Namun beberapa negara itu menggunakan pajak tinggi untuk saham ini. Misalnya, Video Electronics AG mengotorisasi 10.000 saham tanpa nilai par dan mencatat entry memorandum. Jika mereka menerbitkan 500 saham seharga 10 per saham, jurnal akan dibuat sesuai transaksi tersebut. Jadi yang pertama kas pada modal saham biasa, yaitu 5.000. Perusahaan menerbitkan 500 saham lagi dengan harga 11 euro per saham. Video Electronics membuat entry berikut, yaitu kas pada modal saham biasa sebesar 5.500 dari 500 kali 11. Misalnya, jika perusahaan menerbitkan 1.000 saham bernilai 5 euro tetapi dijual seharga 15 per saham, entry akan dibuat sesuai dengan transaksi tersebut, yaitu kas pada modal saham biasa dan modal premium biasa. Nah, kasnya itu 15.000, modal saham biasanya 5.000 dan modal premium biasanya 10.000. Lalu yang ketiga adalah akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan surat berharga lainnya atau penjualan sekaligus. Nah, perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode alokasi. Yang pertama ada metode proporsional. Jadi perusahaan milik ini menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 yang memiliki nilai wajar $20 per saham dan 1.000 lembar saham preferen dengan nilai par $10 yang memiliki nilai wajar $12 per saham dengan jumlah sekaligus sebesar $30.000. Jadi metode incrementalnya yang pertama nilai wajar barang biasa itu 1.000 dikali $20 hasilnya 20.000. Lalu nilai wajar preferensi itu 1.000 dikali $12 hasilnya 12.000. Nah, 20.000 ditambah 12.000 ini akan menghasilkan nilai wajar agregat 32.000. Lalu dialokasikan ke biasa, 20.000 dibagi 32.000 dikali $30.000 itu hasilnya 18.750. Lalu dialokasikan ke preferensi, 12.000 dibagi 32.000 dikali 30.000 hasilnya 11.250 dan alokasi totalnya ada 30.000. Selanjutnya ada metode tambahan. Hogan Company menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai par $10 yang memiliki nilai wajar $20 per saham dan 1.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal $10 yang tidak memiliki nilai wajar yang ditetapkan dengan jumlah sekaligus sebesar $30.000. Nah, tanda terima sekaligusnya ini tetap $30.000 dialokasikan ke biasa, yaitu 10.000 dikali $20 hasilnya 20.000. Lalu 30.000 tadi dikurangi 20.000 hasilnya 10.000. Ini masuk dalam saldo dialokasikan ke preferensi. Selanjutnya yang keempat, akuntansi saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai. Nah, untuk akuntansi penerbitan saham sebagai ganti properti atau jasa, perusahaan ini mencatat saham berdasarkan nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Akuntansi biaya penerbitan saham. Nah, saat West Farmers menerbitkan saham, biaya langsung seperti penjaminan emisi, akuntansi, hukum, pencetakan, dan pajak dilaporkan sebagai pengurangan dari jumlah yang diterima. Baik, di sini saya akan membahas mengenai saham preferensi. Saham preferen adalah kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa.
Fitur yang paling sering dikaitkan dengan masalah saham preferensi yaitu preferensi mengenai dividen, preferensi terhadap aset jika terjadi likuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat ditarik sesuai pilihan korporasi, dan tidak memilih. Ciri-ciri yang membedakan saham preferen dari saham biasa mungkin bersifat lebih membatasi dan negatif. Misalnya, saham preferen mungkin bersifat non-voting, non-kumulatif, dan non-participating. Suatu perusahaan seringkali menerbitkan saham preferen atau bukan hutang karena rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu fitur saham preferensi. Saham preferen kumulatif mensyaratkan bahwa jika dividen tidak dibayar pada suatu tahun, perusahaan harus menembusnya di tahun berikutnya sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Setiap dividen yang dibagikan atas saham preferen kumulatif merupakan tunggakan dividen. Yang kedua, saham preferen berpartisipasi. Pemegang saham ini berbagi secara wajar dengan pemegang saham biasa dalam setiap distribusi keuntungan di luar tingkat yang ditentukan. Beberapa saham preferen berpartisipasi hanya sebagian. Yang ketiga, saham preferen konversi. Memberikan pemegang saham preferen opsi untuk menukarkan saham preferen dengan saham biasa dengan rasio yang telah ditentukan. Yang keempat, saham preferen yang dapat ditarik memungkinkan perusahaan untuk membeli kembali saham yang beredar pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Dan yang terakhir yaitu saham preferen yang dapat ditebus. Memiliki ciri-ciri mirip utang seperti periode penebusan wajib atau fitur penebusan yang tidak dapat dikendalikan oleh penerbit. Akuntansi dan pelaporan saham preferen. Akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan serupa dengan akuntansi untuk saham biasa. Perusahaan mengalokasikan hasil antara nilai nominal saham preferen dan premi saham. Contohnya, Bishop PLC menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10 euro dengan harga 12 tunai per saham. Bishop mencatat penerbitannya dengan jurnal kas sebesar 120.000 pada modal saham preferen 100.000 dan saham premium preferen 20.000. Perolehan kembali saham. Perusahaan membeli saham beredarnya karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menyediakan distribusi kelebihan kas yang efisien pajak kepada pemegang saham. 2. Meningkatkan laba per saham dan return on equity. 3. Untuk menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi potensi kebutuhan merger. 4. Menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Dan yang terakhir, untuk membuat pasar saham. Saham treasury. Setelah membeli kembali saham, perusahaan dapat mempensiunkannya atau menyimpannya sebagai saham treasury untuk diterbitkan kembali. Saham treasury adalah saham yang dimiliki perusahaan setelah dibeli kembali dan tidak dianggap sebagai aset, serta tidak memiliki hak kepada pemegangnya untuk memilih, menerima dividen, atau mendapatkan harta kekayaan saat likuidasi. Saham treasury pada dasarnya sama dengan saham biasa yang belum diterbitkan dan tidak diklasifikasikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu pembelian saham treasury. Perusahaan menggunakan dua metode umum untuk akuntansi saham treasury, yaitu metode nilai nominal, mencatat transaksi pada nilai nominal saham dan melaporkannya sebagai pengurang modal saham. Sementara metode biaya, mendebit rekening saham treasury untuk biaya perolehan dan melaporkannya sebagai pengurang ekuitas. Saham treasury tidak dianggap sebagai aset dan hanya mengurangi ekuitas. Jurnal ekuitas setelah pembelian saham treasury, yaitu saham treasury pada kas. Penjualan saham treasury. Saat perusahaan menjual saham treasury, akuntansi tergantung pada harganya. Jika harga jual sama dengan harga perolehan, perusahaan mendebit kas dan mengkredit saham treasury. Jika harga jual berbeda dari biaya perolehan, pencatatannya bervariasi, tetapi baik penjualan di atas maupun di bawah biaya perolehan akan meningkatkan total aset dan ekuitas. Pensiunnya saham treasury. Jika Dewan Direksi menyetujui penghentian saham treasury, saham tersebut dibatalkan dan jumlah saham yang diterbitkan berkurang. Akuntansi untuk saham pensiunan mirip dengan penjualan saham treasury, tetapi alih-alih mendebit uang tunai, perusahaan mendebit akun ekuitas yang terkait, seperti modal saham biasa atau premium saham biasa, sesuai dengan nilai awal atau premium saham saat pertama kali diterbitkan. Kebijakan dividen. Hanya sedikit perusahaan yang membayar dividen sesuai dengan laba ditahan yang tersedia karena beberapa alasan. Yang pertama, mematuhi perjanjian kreditur, membatasi dividen berdasarkan biaya saham treasury, mempertahankan aset untuk mendanai pertumbuhan, memperlancar pembayaran dividen dengan akumulasi laba. Beberapa undang-undang juga membatasi distribusi modal kepada pemegang saham untuk melindungi kreditor dan memastikan legalitas dividen. Kondisi keuangan dan pembagian dividen. Pengelolaan perusahaan yang efektif memerlukan perhatian tidak hanya pada legalitas dividen, tetapi juga pada kondisi ekonomi dan likuiditas perusahaan. Di bawah ini merupakan contoh laporan posisi keuangan yang menunjukkan kurangnya likuiditas. Selanjutnya yaitu jenis dividen. Perusahaan umumnya mendasarkan pembagian dividen pada akumulasi laba, yaitu laba ditahan atau pada item ekuitas lainnya seperti premi saham. Lalu jenis-jenis dividen sendiri ada 4. Yang pertama yaitu dividen tunai. Pada dividen tunai,
Dewan Direksi memberikan suara pada pengumuman. Setelah menyetujui resolusi tersebut, Dewan mengumumkan dividen. Namun sebelum membayarnya, perseroan harus menyiapkan daftar pemegang saham terkini. Oleh karena itu, biasanya terdapat jeda waktu antara deklarasi dan pembayarannya. Lalu, perlu diingat, dividen tunai yang diumumkan adalah suatu kewajiban. Karena pembayaran umumnya diperlukan segera, maka biasanya ini merupakan kewajiban lancar. Berikut adalah contoh entry dari dividen tunai. Misalnya, Roadway Record pada tanggal 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta lembar saham yang dibayarkan pada tanggal 16 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni. Jadi, entry-nya adalah at date of declaration pada tanggal 10 Juni, jurnalnya yaitu retained earnings sebesar 900.000 pada dividen payable sebesar 900.000. Jadi 900.000 ini didapat dari 1,8 juta dibagi dengan 2. Lalu at date of record pada tanggal 24 Juni tidak ada jurnal. Lalu at date of payment pada tanggal 16 Juli, jurnalnya yaitu dividen payable sebesar 900.000 pada cash sebesar 900.000. Lalu jenis dividen yang kedua yaitu dividen properti. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset korporasi selain uang tunai disebut dengan dividen properti atau dividen dalam bentuk barang. Dividen properti dapat berupa barang dagangan, real estate, investasi, atau bentuk apapun yang ditunjuk oleh Dewan Direksi. Ketika mengumumkan dividen properti, perusahaan harus mengukur kembali pada nilai wajar properti yang akan dibagikan, mengakui keuntungan atau kerugian sebagai selisih antara nilai wajar properti dan nilai tercatat pada tanggal deklarasi. Korporasi kemudian dapat mencatat dividen yang diumumkan sebagai debit pada laba ditahan dan kredit pada hutang dividen properti dengan jumlah yang sama dengan nilai wajar properti yang dibagikan. Setelah pembagian dividen, perusahaan mendebit hutang dividen properti dan mengkredit akun yang berisi aset yang dibagikan. Berikut adalah contoh entry dari dividen properti. Sun Ltd mengalihkan kepada pemegang saham sebagian investasinya dalam sekuritas dengan nilai tercatat sebesar 1.250.000 dengan mengumumkan dividen properti pada tanggal 28 Desember 2021 untuk dibagikan pada tanggal 30 Januari 2022 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2022. Lalu untuk pertanyaannya adalah, jika pada tanggal deklarasi, sekuritas tersebut memiliki nilai wajar sebesar 2 juta, jurnal apa yang dibuat Sen pada tanggal deklarasi dan distribusi? Jadi untuk entry-nya adalah at date of declaration pada tanggal 28 Desember 2021, jurnalnya yaitu equity investment sebesar 750.000 pada unrealized holding gain or loss income sebesar 750.000. Jadi 750.000 ini dapat dari nilai wajar sebesar 2 juta dikurangi dengan nilai yang tercatat sebesar 1.250.000. Dan retained earning sebesar 2 juta pada property dividend payable sebesar 2 juta. Lalu at date of distribution pada tanggal 30 Januari 2022, jurnalnya adalah property dividend payable sebesar 2 juta pada equity investment sebesar 2 juta. Lalu jenis dividen yang ketiga yaitu dividen likuidasi. Jadi, dividen likuidasi ini adalah dividen yang didasarkan pada selain laba ditahan. Istilah ini menyiratkan bahwa dividen tersebut merupakan pengembalian investasi pemegang saham dan bukan keuntungan. Dengan kata lain, dividen apapun yang tidak didasarkan pada pendapatan akan mengurangi jumlah yang dibayarkan pemegang saham. Dan sejauh itu merupakan dividen likuidasi. Berikut ini adalah contoh entry dari dividen likuidasi. Disney Minus mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Jadi untuk entry-nya yaitu at date of declaration, jurnalnya adalah retained earning sebesar 900.000 dan share premium ordinary sebesar 300.000 pada dividen payable sebesar 1.200.000. Jadi untuk share premium ordinary sebesar 300.000 itu didapat dari 1.200.000 dikurangi dengan 900.000. Lalu at date of payment, jurnalnya adalah dividen payable sebesar 1.200.000 pada cash sebesar 1.200.000. Lalu jenis dividen yang keempat yaitu share dividend. Perusahaan terkadang mengeluarkan dividen saham. Dalam hal ini perusahaan tidak membagikan aset. Setiap pemegang saham mempertahankan kepemilikan proporsional yang sama di perusahaan dan total nilai buku yang sama setelah perusahaan mengeluarkan dividen saham. Tentu saja nilai buku per sahamnya lebih rendah karena setiap pemegang saham memiliki lebih banyak saham. Oleh karena itu,
Dividen saham adalah penerbitan saham ini sendiri oleh suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya secara pro rata, tanpa menerima imbalan apapun. Dalam mencatat dividen saham, beberapa orang percaya bahwa perusahaan harus mentransfer nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai dividen dari laba ditahan ke modal saham. Berikut ini adalah contoh entry dari share dividen. Fine mempunyai 100.000 lembar saham yang beredar dengan nilai nominal 1 pound, saham biasa dan laba ditahan sebesar 50.000 pound. Jika Fine mengumumkan dividen saham sebesar 10%, Fine akan menerbitkan 10.000 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Nilai wajar saham pada saat pembagian dividen saham adalah 8 pound. Berdasarkan informasi tersebut, entry-nya adalah date of declaration, jurnalnya yaitu retained earning sebesar 10.000 pada ordinary share dividend distributable sebesar 10.000. Dan saat menerbitkan saham, entry-nya adalah date of distribution, jurnalnya yaitu ordinary share dividend distributable sebesar 10.000 pada share capital ordinary sebesar 10.000. Selanjutnya yaitu share split dan share dividend dibedakan. Share split meningkatkan jumlah saham beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai per saham. Sedangkan share dividend, walaupun menambah jumlah saham beredar, tidak menurunkan nilai nominalnya. Dengan demikian, hal ini meningkatkan nilai nominal total saham yang beredar. Lalu, apa sih alasan untuk mengeluarkan dividen saham? Jadi, dividen saham pada dasarnya dapat berupa isyarat publisitas karena beberapa menganggap dividen saham sebagai dividen. Alasan lainnya adalah perusahaan mungkin hanya ingin mempertahankan keuntungan dalam bisnisnya dengan memanfaatkan sebagian dari keuntungan laba ditahan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan melakukan transfer pada pengumuman dividen saham dari modal yang diperoleh untuk menyumbangkan modal. Presentasi ekuitas. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Menunjukkan bagian ekuitas komprehensif dari laporan posisi keuangan FROS SPA yang mencakup item ekuitas yang kita bahas di bab 9. FROS harus mengungkapkan hak dan keistimewaan terkait dari berbagai sekuritas yang beredar. Untuk misalnya, perusahaan harus mengungkapkan semua hal berikut. Yang pertama, preferensi dividen dan likuidasi, hak partisipasi, harga dan tanggal penarikan, harga konferensi atau pelaksanaan dan tanggal terkait, penurunan kebutuhan dana, hak suara yang tidak biasa, dan persyaratan kontra yang signifikan untuk menerbitkan saham tambahan. Preferensi likuidasi harus diungkapkan di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan dan bukan dalam catatan atau laporan keuangan untuk menekankan kemungkinan dampak pembatasan ini pada arus kas masa depan. Selanjutnya, pengungkapan batas laba ditahan. Banyak perusahaan membatasi laba ditahan atau dividen tanpa entry jurnal formal. Seperti pembatasan sebaiknya diungkapkan melalui catatan. Notasi dalam tanda kurung terkadang digunakan, tetapi terdapat pembatasan yang dikenakan oleh perjanjian obligasi dan perjanjian pinjaman biasanya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Catatan memberikan media penjelasan yang lebih lengkap dan membebaskan laporan keuangan dari singkatan notasi. Pengungkapan catatan harus mengungkapkan sumber pembatasan, ketentuan terkait, dan jumlah laba ditahan yang dibatasi atau jumlahnya tidak dibatasi. Kemudian, penyajian laporan perubahan ekuitas. Perubahan juga wajib menyajikan laporan perubahan ekuitas. Pernyataan perubahan dalam ekuitas meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, total laba komprehensif periode berjalan yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat didistribusikan pemilik entitas, induk, dan kepentingan dan pengendali. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas dilakukan rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode dengan mengungkapkan secara terpisah perubahan yang diakibatkan oleh A. Untung atau rugi, B. Setiap item penghasilan komprehensif lain, dan C. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik menunjukkan kontribusi secara terpisah dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada anak perusahaan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Selanjutnya yaitu pengembalian ekuitas saham. Pengembalian ekuitas saham biasa atau pengembalian ekuitas mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa dolar laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik. Return on equity atau
ROE yang membantu investor menilai kelayakan suatu saham ketika pasar secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik. Pengembalian ekuitas sama dengan laba bersih dikurangi dividen preferensi dibagi dengan rata-rata. Ekuitas pemegang saham biasanya asumsikan bahwa Gerber Inc. mempunyai laba bersih sebesar $360.000, mengumumkan dan membayar dividen preferensi sebesar $54, dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar $2.550, dan ilustrasi pada 15.19 menunjukkan cara menghitung rasio Gerber. Kemudian, preferensi dividen. Ilustrasi 15A.1 sampai 15A.4 menunjukkan pengaruh berbagai preferensi dividen terhadap dividen, distribusi kepada pemegang saham biasa, dan preferensi. Asumsikan bahwa pada tahun 2022, Mason Company akan melakukannya membagikan 50.000 pound sterling sebagai dividen tunai. Saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal 400.000 pound sterling, dan 6% saham preferennya memiliki nilai nominal 100.000 pound sterling. Mason akan membagikan dividen kepada masing-masing kelas menggunakan asumsi yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama adalah contoh apabila saham preferen bersifat non-kumulatif dan non-partisipan, dan yang kedua contoh jika saham preferen bersifat kumulatif dan non-partisipan. Lalu selanjutnya nilai buku per saham. Nilai buku per saham dalam bentuk yang paling sederhana dihitung sebagai aset bersih dibagi dengan saham beredar pada akhir tahun. Perhitungan nilai buku per saham menjadi lebih rumit jika suatu perusahaan memiliki saham preferen dalam struktur modalnya. Misalnya, jika dividen preferensi menunggak, jika saham preferen berpartisipasi, atau jika saham preferensi mempunyai nilai penebusan atau likuidasi lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Perusahaan harus mengalokasikan laba ditahan di antara preferensi dan pemegang saham biasa dalam menghitung nilai buku. Nomor 1, transaksi ekuitas dan persiapan laporan. Pada 5 Januari 2022, Phelps Corporation menerima piagam yang memberikan hak untuk menerbitkan 5.000 saham preferen dengan nilai par 100,8% dolar kumulatif dan non-partisipasi, dan 50.000 saham biasa dengan nilai per $10. Perusahaan kemudian menyelesaikan transaksi berikut. Januari tanggal 11 menerbitkan 20.000 saham biasa dengan harga $16 per saham. Februari menerbitkan kepada Saset Corp 4.000 saham preferen untuk aset-aset berikut. Yang pertama ada peralatan dengan nilai wajar sebesar $50.000, sebuah bangunan pabrik dengan nilai wajar sebesar $160.000, dan tanah yang dinilai seharga $270.000. Pada tanggal 29 Juli, membeli 1.800 lembar saham biasa dengan harga $17 per lembar. Lalu tanggal 10 Agustus menjual 1.800 saham treasury pada harga $14 per saham. Tanggal 31 Desember mendeklarasikan dividen kas senilai $0,25 per saham biasa dan mendeklarasikan dividen preferen. Tanggal 31 Desember terakhir menutup akun income summary, ada laba bersih senilai $175.700. Nah, instruksinya yang pertama mencatat entry jurnal untuk setiap transaksi di atas, dan yang kedua mempersiapkan bagian ekuitas dari neraca Phelps Corporation untuk 31 Desember 2022. Pada 11 Januari itu menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan harga $16 per lembar. Nah, kas ini dicatat sebesar 320.000 dari 20.000 lembar dikali $16. Lalu pada saham biasa atau share capital ordinary dicatat sebesar 200.000 dari 20.000 lembar dikali $10 dari nilai par. Lalu ada saham biasa, agio saham biasa atau share premium ordinary dicatat sebesar $120, yaitu selisih antara harga penerbitan $16 per lembar dengan nilai par $10 per lembar. Lanjut, pada tanggal 1 Februari itu menerbitkan 4.000 lembar saham preferen untuk aset. Yang pertama ada machinery atau mesin dicatat sebesar $50.000, lalu ada buildings atau bangunan dicatat sebesar $160.000, dan yang terakhir ada land atau tanah dicatat sebesar $270.000. Ada saham preferen atau share capital preference dicatat sebesar $400.000, yaitu dari 4.000 lembar dikali $100 dari nilai par. Yang terakhir ada agio saham preferen atau share premium preference dicatat sebesar $80.000, yaitu selisih antara nilai aset $480.000 dengan nilai par saham preferen yaitu $400.000. Tanggal 29 Juli ini membeli 1.800 lembar saham biasa milikinya sendiri dengan harga $17 per lembar, yaitu saham treasury atau treasury shares dicatat sebesar $30.600, yaitu dari 1.800 lembar dikali $17, dan cash dikreditkan sebesar $30.600 sebagai pembayaran pembelian saham treasury. Pada tanggal 10 Agustus, jurnal menjual kembali 1.800 lembar saham treasury dengan harga $14 per lembar. Nah, ini cash dicatat sebesar $25.200, yaitu dari 1.800 lembar dikali $14, dan laba ditahan atau retained earnings dicatat sebesar $5.400, yang merupakan selisih antara biaya pembelian $17 per lembar dan harga jualnya $14 per lembar untuk 1.800 lembar saham. Yang terakhir ada treasury share atau saham treasury itu dikreditkan sebesar $30.600 dari total $25.200 tambah $5.400. Selanjutnya, tanggal 31 Desember yang pertama mendeklarasikan dividen tunai sebesar $0,25 per saham biasa dan dividen
preference, yaitu dari retained earnings atau laba ditahan dicatat sebesar $37.000. Lalu ada utang dividen saham biasa atau cash dividend payable ordinary dicatat sebesar $5.000 dari 20.000 lembar dikali $0,25. Lalu yang ketiga ada utang dividen saham preference atau cash dividend payable preference dicatat sebesar $32.000, yaitu dari 8% dari $100 nilai par dikali 4.000 lembar. 31 Desember yang terakhir yaitu menutup akun ringkasan laba rugi. Jurnalnya yang pertama di debit ada 175.700 ringkasan laba rugi, dan yang di kredit ada laba ditahan sebesar $175.700. Selanjutnya bagian B yaitu laporan posisi keuangan Phelps Corporation. Ekuitas dari share capital preference sebesar 400.000, share capital ordinary sebesar 200.000 ditambahkan jadi 600.000, kemudian share premium preference-nya 80.000, share premium ordinary-nya 120.000, share premium preference ditambah dengan share premium ordinary jadi 200.000, kemudian return earning-nya yaitu 133.300 didapatkan dari 175.700 dikurangi 5.400 dikurangi 37.000 jadinya 133.300. Kemudian total ekuitasnya jadi 933.300. B15 tentang transaksi ekuitas dan persiapan laporan. Hedgepeak memiliki dua kelas modal saham beredar, 8%, 20 pon par preferen, dan 5 pon par biasa. Pada tanggal 31 Desember 2021, akun-akun berikut ini dimasukkan ke dalam ekuitas, yaitu modal saham preferensi sebanyak 150.000 lembar saham, dikalikan dengan nilai par preferennya 20 pon, jadi totalnya 3 juta. Modal saham biasa sebanyak 2 juta lembar, dikalikan dengan nilai par biasa sebesar 5 pon, jadi totalnya 10 juta. Bagikan premium preferensinya 200.000, bagikan premium biasanya 27 juta, dan laba ditahan sebesar 4.500.000. Lalu transaksi berikut ini yang mempengaruhi ekuitas selama tahun 2022, yaitu 1 Januari, 30.000 saham preferen diterbitkan dengan harga 22 pon per saham. Lalu tanggal 1 Februari, 50.000 saham biasa diterbitkan dengan harga 20 pon per saham. Lalu 1 Juni, pemecahan 2 untuk satu saham menjadi saham biasa. Nilai nominal dikurangi menjadi 2,50 pon, dan tanggal 1 Juli, 30.000 saham treasury biasa dibeli dengan harga 10 pon per saham. Hedge menggunakan metode biaya. Lalu pada tanggal 15 September, 10.000 saham treasury diterbitkan kembali dengan harga 11 pon per saham. Lalu tanggal 31 Desember, dividen preferensi diumumkan dan dividen biasa sebesar 50 pence per saham diumumkan. Tanggal 31 Desember juga pendapatan bersih adalah 2.100.000 pon. Lalu untuk instruksinya yaitu siapkan bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan Hedgepeak pada tanggal 31 Desember 2022 dan tampilkan semua perhitungan pendukungnya. Berikut ini adalah bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan Hedgepeak pada tanggal 31 Desember 2022. Yang pertama yaitu capital stock. Preferred stock dengan nilai par 20 pon, 8%, 180.000 share issued and outstanding sebesar 3.600.000 yang didapatkan dari saldo awal preferred stock senilai 3 juta ditambah dengan saldo pada tanggal 1 Januari yaitu 30.000 lembar saham dikalikan dengan 20 pon hasilnya 600.000. Jadi total untuk preferred stocknya 3.600.000. Lalu untuk common stock dengan nilai par 2,50 pon, 4.100.000 share issued and 4.080.000 share outstanding dengan total 10.250.000 yang didapatkan dari saldo awal common stock-nya 10 juta ditambah dengan saldo pada tanggal 1 Februari yaitu 50.000 lembar saham dikalikan dengan 5 pon hasilnya 250.000 pon. Jadi untuk total common stock-nya yaitu 10.250.000. Jadi total capital stock-nya yaitu penjumlahan antara preferred stock dan common stock hasilnya yaitu 13.850.000. Selanjutnya yaitu additional paid in capital. In excess of par preferred-nya senilai 260.000 yang didapatkan dari saldo awalnya 200.000 ditambah dengan saldo pada tanggal 1 Januari yaitu 30.000 lembar saham dikalikan dengan 2 pon hasilnya 60.000 pon. Jadi total untuk in excess of par preferred-nya 260.000. Selanjutnya in excess of par common dengan saldo total 27.750.000 yang didapatkan dari saldo awalnya yaitu 27 juta ditambah dengan saldo pada tanggal 1 Februari dari 50.000 lembar saham dikalikan dengan 15 pon hasilnya yaitu 750.000. Jadi total untuk in excess of par common-nya 27.750.000. Lalu untuk from treasury stock-nya sebesar 10.000 yang didapatkan dari
saldo pada tanggal 15 September yaitu 10.000 saham dikalikan dengan 1 pon. Jadi total untuk paid in capital-nya senilai 41.870.000. Lalu untuk retail net earning-nya sebesar 4.272.000 yang didapatkan dari saldo awal retail net earning-nya 4.500.000 ditambah dengan saldo pada tanggal 31 Desember sebagai laba bersih yaitu 21 juta, lalu dikurangi dengan saldo pada tanggal 31 Desember yaitu 3.600.000 dikali dengan 8%, hasilnya yaitu 288.000. Lalu dikurangi lagi dengan saldo pada tanggal 31 Desember yaitu 4.080.000 dikali dengan 50 pence, jadi totalnya yaitu 2.040.000. Jadi total untuk retained earning-nya senilai 4.272.000. Lalu selanjutnya yaitu total paid in capital and retained earning-nya senilai 4.142.000. Lalu dikurangi dengan treasury stock-nya senilai 200.000 yang didapatkan dari saldo pada tanggal 1 Juli yaitu 30.000 lembar saham dikalikan dengan 10 pon hasilnya 300.000, lalu dikurangi dengan saldo pada tanggal 15 September yaitu 10.000 lembar saham dikalikan dengan 10 pon hasilnya itu 100.000. Jadi total untuk treasury stock-nya yaitu 200.000. Jadi total stakeholder equity-nya sebesar 45.942.000. Soal P15.5. Catat transaksi saham treasury dengan metode biaya penanganan saham treasury. Gunakan metode FIFO untuk tujuan pembelian penjualan. Yang pertama, membeli 360 saham treasury dengan harga 40 per saham. Yang kedua, membeli 300 saham treasury dengan harga 45 per saham. Yang ketiga, menjual 350 saham treasury dengan harga 42 per saham. Yang keempat, menjual 110 saham treasury dengan harga 38 per saham. A. Treasury shares 380 kali 40 15.200, cashnya 15.200. Yang B, treasury shares 350 kali 45 13.500, cashnya 13.500. C, cash 350 kali 42 yaitu 14.700, dan treasury shares 350 kali 40 sama dengan 14.000. Share premium treasury 350 kali 2 sama dengan 700. Yang D, cash 110 kali 38 sama dengan 4.180. Share premium treasury 620. Treasury shares-nya adalah 4.800. Jadi 30 share purchase at 40 sama dengan 1.200 dan 80 share purchase at 45 sama dengan 3.600, dan cost of treasury shares sold using a FIFO sama dengan 4.800.